Halo teman-teman perawat masa depan, selamat datang di channel Teman Belajar Keperawatan ini. Secara virtual, kita akan belajar dan berdiskusi tentang dunia keperawatan. Hari ini, kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik perawat, yaitu merupakan suatu keterampilan yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Kalau kamu tertarik dengan dunia keperawatan atau sedang mempertimbangkan menjadi seorang perawat, video ini buat kamu. Jangan lupa untuk di-like, untuk di-share, dan untuk di-subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia keperawatan. Yuk, kita mulai. Komunikasi adalah dasar dari pelayanan keperawatan yang berkualitas. Karena dengan kita berkomunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang efektif dengan pasien, dengan keluarga pasien, maupun dengan tim kesehatan lainnya. Komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja, dunia pendidikan, maupun pelayanan. Komunikasi dalam keperawatan adalah proses dari pertukaran informasi antara perawat dengan pasien atau keluarga atau tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai sebuah perawatan yang optimal. Komunikasi yang terjadi secara verbal melalui kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan, termasuk di dalam komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah, melalui gerakan tubuh, melalui intonasi suara, dan hal-hal lainnya yang membuat seorang perawat untuk bisa melaksanakan komunikasi secara efektif yang nantinya pasien bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh perawat. Tentu saja di dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan yang profesional. Sehingga hal ini sangat penting bagi perawat agar perawat bisa memberikan sebuah informasi yang dapat bermanfaat untuk penyembuhan pasien. Dan diharapkan perawat seperti ini adalah perawat yang memiliki kompetensi dan tentu saja perawat yang dikatakan secara profesional dalam bidang keilmuan. Perawat harus mampu menggunakan komunikasi secara verbal, baik itu kata-kata yang akan diucapkannya, termasuk intonasi dan juga kejelasan dalam penyampaian informasi. Sedangkan pada komunikasi nonverbal, perawat juga harus mampu memberikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga kontak mata. Ini yang sangat penting sekali untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada pasien. Dan juga nada suara, intonasi suara yang dapat lebih mendukung pasien untuk percaya kepada perawat. Komunikasi terapeutik dalam bentuk komunikasi ini bertujuan untuk bisa memahami dan juga bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh pasien. Dalam hal ini akan terjalin sebuah hubungan yang terapeutik, yaitu bagaimana interaksi profesional yang dilakukan oleh perawat dan juga diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk bisa meningkatkan sebuah kesejahteraan dan juga pemulihan kondisi pasien. Hubungan ini didasarkan pada sebuah kepercayaan, empati, serta komunikasi yang efektif yang harus tetap dalam batasan yang profesional untuk menghindari adanya sebuah
konflik. Nah, kita tadi telah menyimak tentang penjelasan seperti apa komunikasi terapeutik, bagaimana hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu karakteristik dari hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan juga kepada pasien. Yang pertama adalah fokus kepada pasien. Perawat berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu pasien untuk memahami kondisinya dan juga dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pasien. Yang kedua adalah berlandaskan kepada sebuah kepercayaan. Pasien di sini harus merasa aman, merasa nyaman saat berbicara dengan perawat, tanpa ada rasa takut untuk dihakimi. Perawat harus bisa melakukan teknik ini untuk bisa memberikan rasa kepercayaan yang ada pada diri pasien, sehingga semua persoalan, permasalahan yang dirasakan oleh pasien dapat disampaikan secara lebih lengkap kepada perawat, sehingga perawat dapat menindaklanjuti masalah-masalah yang telah disampaikan oleh pasien untuk memberikan sebuah tindakan yang tepat. Yang berikutnya adalah didasarkan pada sebuah empati. Perawat harus mampu untuk memahami perasaan pasien dan dapat menunjukkan sebuah kepedulian tanpa terlibat secara emosional yang berlebihan. Yang keempat adalah menggunakan komunikasi yang efektif. Termaksud apa? Keterampilan mendengarkan secara aktif, memberikan sebuah umpan balik, serta menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal yang tepat dan dipahami oleh pasien. Yang kelima adalah berorientasi pada tujuan. Hubungan ini memiliki sebuah tujuan yang jelas, seperti membantu pasien mengatasi kecemasan dan memahami penyakitnya atau menjalani terapi yang lebih baik. Nah, tadi kita telah mendengarkan penjelasan tentang karakteristik hubungan yang terapeutik antara perawat dan pasien. Sekarang kita akan menyimak tentang teori keperawatan yang mendasari dari konsep hubungan interpersonal yang di dalamnya ada sebuah komunikasi. Yang pertama adalah Hildegard Peplau. Hildegard Peplau menekankan bahwa pentingnya hubungan antara perawat dan pasien yang bersifat interpersonal dalam berbagai tahapan. Apa saja tahapannya? Kita simak bersama. Tahapan yang pertama adalah tahapan orientasi. Perawat dapat membangun hubungan yang baik dengan pasien. Pasien dapat mengenal perawat dan mulai membangun kepercayaannya. Pada tahapan ini, perawat dapat memperkenalkan dirinya dengan baik dan juga mulai membangun hubungan yang baik dengan pasien. Pasien mulai mengenali bahwa perawat merupakan orang yang bisa membantu dirinya dalam proses penyembuhan. Kita lihat apa saja contohnya. Perawat berkata, "Selamat pagi Pak Budi, saya perawat Angel yang akan merawat Bapak di hari ini. Jika ada keluhan, silakan disampaikan." Tahapan kedua adalah tahapan identifikasi. Pada tahapan ini, pasien mulai merasa nyaman dan juga sudah mulai merasa terbuka. Selain itu, pasien juga mulai memahami tentang masalahnya dan dapat berpartisipasi dalam perawatannya. Pasien mulai membuka diri dan juga bisa mengungkapkan masalahnya dengan lebih jelas, dan perawat dapat menggunakan komunikasi terapeutik untuk bisa mengumpulkan berbagai informasi dalam memberikan sebuah tindakan lebih lanjut. Apa contohnya?
Bisa Pak, ceritakan lebih lanjut sejak kapan Bapak merasakan nyeri? Tahapan yang ketiga adalah tahapan eksploitasi. Perawat dapat membantu pasien dalam mengatasi masalahnya. Pasien memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kesehatannya, seperti memanfaatkan bantuan dari perawat dalam mengatasi masalahnya. Perawat dapat memberikan edukasi atau intervensi yang sesuai. Contohnya, Bu, saya akan menjelaskan cara latihan pernapasan agar sesak napasnya bisa berkurang. Tahapan yang keempat adalah tahapan resolusi. Pada tahapan ini, hubungan profesional telah berakhir. Pasien telah menyelesaikan masalahnya dan hubungan dengan perawat sudah selesai. Pasien merasa lebih mandiri dan siap mengelola kesehatannya secara sendiri. Hubungan perawat dan pasien sudah berakhir secara alami. Kita lihat contohnya. Perawat berkata, "Bapak sudah lebih paham tentang cara mengatur pola makan untuk penyakit Bapak? Jika ada pertanyaan di rumah nanti, bisa disampaikan saat Bapak melakukan pengontrolan kesehatan." Teori ini menekankan tentang bagaimana komunikasi terapeutik sebagai kunci dalam proses keperawatan. Penerapan dalam komunikasi terapeutik memberikan sebuah pemahaman kepada perawat dan juga kepada pasien dalam aspek penyembuhan. Di sini ditekankan bahwa perawat harus aktif untuk bisa mendengarkan pasien dan menunjukkan rasa empatinya. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana dan juga bahasa yang jelas untuk menjelaskan kondisi pasien. Teori yang berikutnya adalah teori human caring oleh Jane Watson. Konsep utama dari teori human caring ini adalah menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus didasarkan pada kepedulian atau caring, empati, dan juga kasih sayang. Perawat harus menggunakan komunikasi secara verbal dan juga komunikasi secara nonverbal untuk menunjukkan sebuah kepedulian terhadap pasiennya. Hubungan antara perawat dan pasien harus dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung untuk aspek penyembuhan pasien, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Contoh dalam penerapan teori ini adalah dalam sebuah situasi, seorang pasien lansia merasa kesepian dan kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Perawat dapat menunjukkan perasaan empati dengan mendengarkan cerita pasien dengan penuh perhatian. Perawat dapat menggunakan sebuah sentuhan terapeutik, misalnya dengan memegang tangan pasien dengan lembut dan dapat memberikan rasa nyaman. Perawat dapat berbicara dengan suara yang lembut dan memberikan sebuah dukungan secara emosional. Saya di sini untuk mendengarkan Bapak. Jika Bapak ingin berbicara, saya siap mendengar. Itu adalah contoh komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat. Kelebihan dari teori ini menekankan sebuah aspek kemanusiaan dalam komunikasi antara perawat dan pasien. Menggunakan komunikasi terapeutik untuk mendukung penyembuhan emosional dan psikologis pasien. Kelemahannya adalah tidak semua pasien merasa nyaman dengan pendekatan yang terlalu emosional atau terlalu personal. Teori yang berikutnya adalah teori transcultural nursing oleh Madeleine Leninger.
Konsep utama dari teori ini adalah komunikasi dalam keperawatan harus sensitif terhadap budaya pasien. Perawat harus bisa memahami nilai, kepercayaan, dan juga kebiasaan dari budaya pasien untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Kesalahan dalam komunikasi lintas budaya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat sebuah asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Contoh dalam keperawatan dari teori ini, kita lihat pada sebuah situasi, seorang pasien dari budaya tertentu enggan melakukan kontak mata dengan perawat. Tentu saja perawat akan menyadari bahwa dalam budaya pasien, kontak mata secara langsung itu dianggap tidak sopan. Perawat di sini dapat menyesuaikan cara berbicara dengan lebih memperhatikan intonasi, baik itu intonasi suara dan juga ekspresi wajah daripada terlalu fokus pada kontak mata. Perawat juga dapat bertanya, apakah ada kebiasaan atau doa yang biasanya Anda lakukan saat sakit? Saya ingin menghormati kepercayaan Anda. Nah, itu adalah contoh dari konsep Leininger. Kelebihan dari teori ini adalah mencegah miskomunikasi akibat perbedaan budaya, meningkatkan respek dan kepercayaan pasien terhadap perawat. Kelemahannya, teori ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya yang bisa menjadi tantangan bagi perawat dalam memberikan sebuah asuhan keperawatan atau dapat memberikan sebuah pelayanan yang komprehensif. Teori yang berikutnya adalah teori Effectiveness Patient Community oleh Arnold and Box. Konsep utama dari teori ini adalah komunikasi terapeutik harus bersifat jelas, jujur, dan saling menghormati. Menekankan tentang keterampilan untuk mendengarkan secara aktif, dapat memvalidasi tentang perasaan pasien, serta bahasa tubuh yang dapat mendukung kelancaran komunikasi. Komunikasi efektif harus menggunakan kombinasi pertanyaan yang terbuka, refleksi, dan klarifikasi. Contoh dalam keperawatan dari penerapan teori ini adalah pada sebuah situasi, seorang pasien dengan penyakit kronis merasa putus asa dan tidak termotivasi untuk menjalani pengobatannya. Perawat menggunakan sebuah teknik refleksi. Contohnya, saya mendengar Bapak merasa lelah dengan pengobatan ini. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak? Perawat memberikan validasi tentang perasaan pasien. Saya mengerti bahwa ini sulit bagi Bapak, dan perasaan ini sangat wajar. Perawat memberikan dukungan dengan nada suara yang lembut dan tenang. Nah, itu adalah contoh dari teori ini. Apa kelebihan dan kekurangan dari teori ini? Kita simak bersama. Kelebihan dari teori ini adalah memastikan bahwa pesan yang diterima dan dipahami oleh pasien harus benar-benar baik. Mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan. Nah, itu adalah kelebihan. Kelemahannya adalah membutuhkan sebuah kesabaran dan juga keterampilan komunikasi yang baik dari perawat. Nah, tadi kita telah mendengarkan penjelasan tentang teori keperawatan yang mendasari komunikasi. Sekarang kita akan mendengarkan tentang model komunikasi dalam konteks keperawatan. Dalam komunikasi, berbagai model telah dikembangkan untuk memahami bagaimana pesan dapat dikirim, diterima, dan juga dapat diinterpretasikan. 3 model komunikasi yang sering digunakan adalah model Laswell, Scrum, dan Shannon-Weber. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta contohnya dalam konteks keperawatan. Yang pertama adalah
model komunikasi Lasswell. Model komunikasi ini dikembangkan oleh Harold D. Lasswell dan dikenal sebagai model linear satu arah. Model ini dapat menjelaskan bahwa komunikasi dapat dianalisis berdasarkan 5 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Kita lihat bersama. Who say what in which channel to whom with what effect? Artinya adalah siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Lasswell membagi komunikasi menjadi 5 elemen utama. Apa saja elemen utamanya? Yang pertama adalah who. Who adalah komunikator atau pengirim pesan. Say what adalah pesan yang telah disampaikan. In which channel adalah saluran komunikasi yang digunakan. To whom artinya penerima pesan. With what effect artinya dampak atau efek dari komunikasi. Contoh dalam keperawatan. Dalam sebuah situasi, seorang perawat memberikan edukasi kepada pasien tentang manajemen diabetes. Who adalah perawat. Say what adalah Bapak perlu menjaga pola makan dan rutin mengontrol kadar gula darah. In which channel artinya komunikasi lisan secara langsung. To whom artinya pasien dengan diabetes. With what effect artinya pasien memahami pentingnya pola makan sehat dan berjanji untuk bisa menerapkannya. Kelebihan dari model ini adalah mudah dipahami dan sederhana, menjelaskan elemen komunikasi secara sistematis. Kelemahannya, tidak memperhitungkan umpan balik dari penerima pesan dan menganggap bahwa komunikasi hanya satu arah. Model yang kedua adalah model komunikasi dari Scrum. Scrum mengembangkan model komunikasi yang dapat menekankan bahwa komunikasi bersifat dua arah atau sirkuler dan bisa melibatkan umpan balik atau feedback yang baik antara perawat dan pasien. Model ini memperkenalkan sebuah konsep yaitu field of experience, yaitu tentang latar belakang pengalaman. Komunikasi akan efektif jika pengirim dan penerima memiliki pemahaman atau pengalaman yang serupa. Yang berikutnya adalah encoding atau pengkodean. Proses mengubah ide menjadi sebuah pesan. Dan proses decoding atau penguraian kode, di mana proses memahami pesan yang akan diterima. Dan feedback artinya umpan balik, respon dari penerima pesan kepada pengirim pesan. Kita simak bersama seperti apa contoh dalam keperawatan. Pada sebuah situasi, seorang perawat mengajarkan teknik relaksasi pernapasan kepada pasien yang mengalami kecemasan. Seperti apa penjabarannya dalam model konsep ini? Perawat, yaitu disebut encoder, coba tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan. Pasien adalah decoder, mendengarkan dan mencoba mengikuti instruksi. Pasien memberikan umpan balik. Saya merasa lebih tenang setelah melakukan teknik ini. Dan perawat menyesuaikan pendekatan. Bagus, mari kita ulangi lagi agar Bapak merasa lebih nyaman. Nah, itu adalah contoh dari model ini. Kita lihat kelebihannya.
Komunikasi ini adalah proses dua arah yang dapat memperhitungkan antara umpan balik yang baik dalam komunikasi. Sedangkan kelemahannya adalah efektivitas dari komunikasi ini tergantung pada kesamaan pengalaman antara pengirim dan juga penerima pesan. Yang ketiga adalah model komunikasi Shannon and Weaver. Model ini dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver dan sering disebut sebagai model matematis. Model ini menyoroti tentang peran dari gangguan atau noise dalam komunikasi yang dapat menyebabkan pesan tidak dapat tersampaikan dengan jelas. Model ini terdiri dari yang pertama adalah information source, yaitu sumber informasi, yaitu adalah pengirim pesan. Yang kedua adalah transmitter atau pemancar, yaitu alat yang dapat mengubah pesan menjadi sebuah sinyal. Yang ketiga adalah channel atau saluran, yaitu media komunikasi yang dapat digunakan. Yang keempat adalah receiver atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima adalah destination, yaitu tujuan. Orang yang dapat memahami dari pesan. Dan yang keenam adalah noise atau sebuah gangguan, yaitu hambatan yang dapat mengganggu semua proses dari komunikasi. Nah, kita lihat contoh dalam keperawatan. Pada sebuah situasi, seorang perawat memberikan edukasi kesehatan kepada pasien di ruangan yang sangat ramai. Ya. Information source atau perawat, transmitter atau suara perawat saat berbicara, channel merupakan komunikasi verbal secara langsung, receiver adalah pasien, dan destination adalah pasien yang memahami pesan tentang pengobatan, serta noise yaitu tentang gangguan, yaitu suara bising dari pasien lain atau perangkat medis yang sedang berbunyi. Kelebihan dari model ini adalah dapat menjelaskan tentang faktor gangguan atau noise yang bisa menghambat komunikasi, dan juga berguna dalam situasi komunikasi yang dapat melibatkan teknologi atau lingkungan yang kompleks. Kelemahan dari model ini adalah tidak mempertimbangkan antara umpan balik secara langsung dari penerima pesan. Kita lihat bersama contoh-contoh dalam komunikasi keperawatan agar Anda bisa lebih memahami tentang komunikasi. Contoh komunikasi yang tidak efektif, misalnya, saya merasa sangat cemas dengan operasi besok. Perawat menjawab, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Komentar ini dianggap tidak efektif karena tidak menggali lebih dalam tentang perasaan pasien. Contoh berikutnya tentang komunikasi efektif. Pasien mengatakan, saya merasa sangat cemas dengan operasi besok. Dan perawat menjawab, saya mendengar bahwa Anda merasa cemas. Bisakah Anda menceritakan lebih lanjut apa yang membuat Anda merasa cemas? Ini adalah komunikasi terapeutik karena perawat memberikan ruang buat pasien untuk bisa berbagi tentang perasaannya. Agar komunikasi dalam keperawatan menjadi lebih efektif, perawat dapat melakukan beberapa strategi berikut ini. Yang pertama, melatih mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang lebih tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pasien. Yang ketiga, menyesuaikan untuk komunikasi yang akan dilakukan
dengan kondisi pasien. Misalnya, dengan pasien yang memiliki sebuah keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menghindari agar komunikasi tidak bersifat menghakimi buat pasien atau komunikasi yang terlalu formal. Yang kelima, menggunakan sebuah teknik komunikasi terapeutik dalam setiap interaksi dengan pasien. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dari komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah yaitu faktor individu. Faktor individu ini meliputi sebuah kepribadian, emosi, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman dari penerima pesan. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kebisingan, jarak, dan juga teknologi yang digunakan. Berikutnya adalah faktor budaya. Perbedaan bahasa dan norma sosial yang dapat mempengaruhi dari pemahaman pesan. Yang berikutnya adalah faktor psikologis, yaitu stres dan kecemasan serta kondisi emosional yang dapat mempengaruhi efektivitas dari komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam keperawatan. Dan dengan memahami konsep, teori, serta contoh-contoh yang telah kita bahas, kalian akan lebih siap untuk menjadi seorang perawat yang profesional dan juga perawat yang berempati. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, untuk share, dan subscribe agar lebih banyak teman-teman kita yang bisa belajar bersama tentang dunia keperawatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan terus tingkatkan kualitas komunikasi keperawatan kalian. Salam teman belajar keperawatan Ing.